Bapak-bapak. Ira, saya masih teman-teman semua. Halo, gimana kabarnya? Buat kali ini sesi makan bareng, nggak di dalam outlet tapi lagi di luar. Hari ini bareng sama Reza, Kak Reza dari apa nih maksudnya? dari komunitas mana nih Kak? Oh, dari komunitas namanya Tandur Mesin Goga Solo. Tandang Mesin Goga Solo. Nah, ini yang bikin aku amazed ya, karena waktu dikasih tahu di awal itu ingatnya pertama adalah crash gear, terus dicampur sama Bela diri. Battlebot. Bela diri, lebih ke bela diri sih. Dicampur sama capoeira. Macam-macam, misal kayak yang ini kayak tinju uppercut. Ada itu ya di logonya di apa kemasannya itu ada bela diri yang mewakili gitu loh. Oh, Kan nggak ada ini ya, nggak ada kotaknya ya. wah, Nggak bawa ya, nggak bawa. Jadi ada gitu. Jadi misal kayak yang yang ini itu kayak judo, jadi kayak banting. Sebelumnya ini adalah Break namanya Goga. Nama Break mainannya Goga. Break Goga. nama mainannya Break Goga. Ini bentuknya kalau yang masih awam mungkin taunya crash gear ya, yang ini ya, di depan ini ya. Ya, jadi emang Break Goga itu ya mungkin cara mainnya mirip Crash Gear ya. Jadi kalau misal orang yang orang terutama orang zaman dulu yang taunya adalah mobil-mobilan terus diadu di arena, itu kan mereka lebih familiar sama yang namanya Crash Gear. Ya, Crash Gear itu bentuknya kayak gini. Ini tahun 2002. Tahun 2002, kalau Break Goga itu mulai muncul tahun 2017. Hari ini bawanya yang ramen takeaway, jadi bisa sambil ngobrol sambil makan aja. Karena Mas Reza suka pedas, kita bawain Jigoku ramen. Tapi karena takut awal tadi takut kepedesan, jadi bawanya level 2 aja. Bener sampai level 5 sih. Level 2, meremehkan saya Anda. padahal kalau misalnya udah makan terus kepedesan. Berbahaya soalnya kadang-kadang. Soalnya level pedes di Indonesia itu tergantung murah apa mahalnya cabai. Jadi ada yang bilang ini lagi mahal nih. Ya berarti harusnya nggak terlalu pedas, harusnya. Tapi bisa dicoba. Soalnya kadang ada yang apa nyobain level 2 udah bisa, ada yang kemarin level 10. Wow. Soalnya kalau di ramen sampai level 5 itu masih free. Kalau nambah level baru. Oh ya. Kita sambil makan sambil kita. Soalnya level 6 ke atas pasti ditambahin balsem. Enggak. Enggak ditambahin bahasa. Dia ditambahin omongan tetangga. Omongan tetangga itu kadang jauh lebih pedas daripada sambal. Ini gimana nih? Buka saja. Ada acara stop-stopan nggak? Kalau di swap nanti ini kita lagi nggak terlalu ini ya, covid ya, jadi nggak harus di swap lagi ya. Sudah 2023 soalnya. Oh. Swap. Mikirku lama ke situ. Iya, Swap. Jadi enaknya kalau di take away itu kuahnya dipisah. Jadi mie-nya enggak ini. Enggak terlalu kayak rasanya gitu ya, kayaknya. Gitu, mari kita sambil makan sambil bahas ini lagi. Sebenarnya kalau aku sendiri pertama kali melihat karena dulu main Crash Gear juga. Fun fact, masih ada beberapa Crash Gear di rumah. Dan katanya sekarang Crash Gear harganya wow sekali. Jadi Iya, soalnya kalau misal Crash Gear itu kan dia udah discontinue kan, discontinue dan peminatnya masih banyak. Sebenarnya Crash Gear itu adalah salah satu komunitas mainan terbesar di Indonesia kalau Crash Gear. Jadi emang peminatnya masih lumayan banyak dan karena udah discontinue kan demand supply kan. ya, Supply-nya nol, demand-nya tinggi jadi harganya mahal. jadi buat teman-teman yang masih punya Crash Gear di rumah silahkan dicari-cari. Terus siapa tahu beneran? Iya. Siapa tahu dapat yang dulu beli nggak terlalu rare tapi sekarang jadi rare. Soalnya ada temenku di Semarang, dia punya beltnya Kamen Rider Black.
Oh ya, ha. Kalau yang orang-orang lama tahunya Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Itu dia dulu beli 50.000. Sekarang harganya 1,2. Dulu kelas gear harganya 20.000, 50.000, 100.000 lah. Nah, ini. Tadi habis diceritain nih. Silakan diceritakan untuk satu kelas diri ini. Beat second karbu plat B lah. Second karbu plat B. Oke. Dari Jakarta. Biasanya kalian dari Jakarta kan agak murah kan, kalau secondnya. Soalnya pajaknya mahal. Oke, berarti untuk ini. Untuk ini Bridging soalnya kalau misal pas lagi, kadang kan suka live TikTok pas lagi main Bregoga kan, itu pasti yang nonton tuh pada, Mas keras gear ya, keras gear ya, keras gear ya. Nah biasanya aku bawa satu keras gear buat ini, buat apa, contohin, bukan yang ini namanya Bregoga, kalau yang keras gear tuh yang kayak gini. nanti jangan lupa follow dia juga. Dia juga YouTuber Bregoga juga. Sama keras gear juga. Sama keras gear juga. Jadi bisa dilihat nanti di description ya. Ada di sana. Instagramnya apa? Instagramnya Respasiza, TikTok Respasiza, YouTube-nya Respasiza. Nanti ada di sini lah pokoknya, ditulis ya. Di sini atau di sini. Udah lah. Jadi itu ya. Ini kalau mau yang ini seharga Beat second karbu. Beat second karbu plat B. Berapa? Silakan googling sendiri. Jangan malas. Oke? Nah, Tapi jangan pesimis dulu ya, itu kalau misal kelas gear, kalau Bregoga itu bahkan kalian dengan uang 50.000 udah bisa battle. nah, itu yang padahal mau nanya itu, kalau Bregoga harganya berapa? Iya, jadi tahu. kalau misal Bregoga itu enaknya dia harganya lebih merakyat. Harganya ya mungkin karena masih belum terlalu lama ya. Bregoga itu kan dari tahun 2017. Jadi karena stoknya masih banyak, peminatnya juga belum sebanyak itu, belum sebanyak Crash Gear. Terus hype-nya kurang karena kalau Crash Gear kan dulu ada animenya sampai 2 season kan. Kalau Bregoga kan sebenarnya nggak diputar di Indonesia animenya. Ada animenya, tapi tidak ada di Indonesia, tidak ada di TV Indonesia. Crash Gear dulu kan bisa hype karena ada di setel di hari Minggu. Ya, di hari Minggu di jam 9. Aku lupa. Oke, habis Doraemon. Doraemon harus setengah 9. Kalau jam 7 itu ini Let's and Go. Itu salah satu yang bikin Crash Gear lebih hype-nya tinggi banget. Soalnya pas kecil udah dicekokin kayak gitu, pas gede masih ini kan, masih terngiang-ngiang, masih ingin mengulang masa kecil gitu. Jadi sebenarnya cowok-cowok itu semakin gede itu bukan semakin dewasa sekali, tidak. Boys will be boys. Mainannya aja yang tambah mahal sekarang. Jadi dulu mainannya ya Otaknya cowok tuh berhenti di umur 12 tahun tau. Fun fact. Habis itu tinggal badannya aja yang tambah gede dan dompetnya tambah tebel udah. Ya juga sih. Kok masih main fingerboard, tenang aja. Nah, kalau di Bregoga ini kan ada banyak macamnya nih. Yes. Bentar. Banyak bentuknya, kalau yang paling mirip sama Crash Gear itu yang ini. Yes, betul. Mirip, kalau aku bilang sih mirip Gaiki. Kalau di Crash Gear ada namanya Gaiki. Bentuknya kayak sekop. Terus ada rotator 2 di pinggirnya. Dia kayak cakar gitu kan. Nggak ada baterainya. Nggak ada baterai. Ini kayaknya ada baterainya nih. yang ada baterai. Gitu. Macam-macam, ada yang ini Nggak ada baterai. Oh, ada baterainya juga. Ini spiral mangler. Dia mungkin bentuknya terinspirasi sama ini yang buat ngebor tunnel terowongan tuh. Ya. Ya nanti ada ini ya, potongannya di sini, habis ini ada battle-nya tadi. Tadi sempat ngerekam sih soalnya pas battle. Gitu. Ini namanya Itu spiral mangler. Jadi kalau di Bregoga itu ada 2 merek yang rilis tahun 2017 itu dari Bandai, terus habis itu tahun 2019 ada keluar satu merek lagi dari Cina, namanya dari Sunboy, namanya Swandu. Itu kalau di bahasa Inggrisnya namanya Thunder Mesin. Nah, Thunder Mesin ini dia desainnya sama persis dengan Bandai dan dengan harga yang lebih murah. Cuman berarti itu KW-nya ya Mas? Enggak juga, soalnya Sunboy itu dia
bukan niru, bukan plagiat, tapi dia beli lisensinya. Jadi kalau dibilang KW nggak bisa juga, soalnya dia punya lisensinya. Jadi yang Bandai dan yang Thunder Mesin sama-sama, kalau aku bilang sih sama-sama ori. Cuman beberapa orang di luar sana masih tetap ada yang bilang yang Bandai apa yang KW ya, seperti gitu. Berarti kalau misalnya yang KW, ada yang bilang yang KW, berarti itu yang versi Thunder Mesinnya. Nah, terus misal kayak ini yang bentuknya kayak bor ini kalau di Thunder Mesin dia namanya Spiral Tangler, kalau di Bandai namanya Wild Boring. Nah, nama dari yang di Bandai sama yang di Thunder Mesin itu beda-beda walaupun bentuknya sama. Berarti sama kayak dulu. Mungkin ada yang main Mini Four Wheel Drive atau Tamiya ya? Ya, Kayak Tamiya, Audi, terus Audi nggak bisa. Audi bikin bentuk sendiri, nggak nyiplak Tamiya. Daxing lah. Daxing. Jadi ada Tamiya, ada Daxing. Tapi kalau Daxing itu kan dia emang KW-nya kan. versi KW. Kalau ini semuanya punya lisensi, jadi semuanya sebenarnya ori. Tinggal pilih mau yang beli yang dari Bandai atau yang dari China yang Thunder Mesinnya. Jadi tinggal pilih aja, sesuai nama budget lah pokoknya. Mau yang kayak gimana? Kadang-kadang kita lupa. Oh iya, ini punya ini ya. Kayak gitu kan gitu. Kalau udah banget. Oke, level 2 nggak pedes. Berarti harus coba yang Level 5. level 5. Dimaksimalin sekalian. Kalau misalnya suka pedas, itu kalau ke Soramen silahkan pesen di Goku yang level 5, yang free. Yang saus balsem. Nah itu lagi nggak bawa ini, lagi nggak bawa. Jadi Soramen juga ada Soramen instan. Itu Soramen instan itu ya memang yaki ramen, jadi ramen. Kering berarti. Yes. Kering, terus Yaki ramen dan pedas. Semuanya pedas, nggak ada yang nggak pedas. bikin kemasan gitu. Iya, kemasan gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, begitu. Nanti ada di situ lah pokoknya. Jadi itu ada 3 level. Level yang pertama yang buat level pertama tuh kayaknya yang level 3-nya ini. Jadi yang enggak, ya masih untuk yang nggak terlalu yang pedas masih bisa terima. Ntar kalau yang level 2 itu level 7. Kalau yang level 3 itu enggak, level 2 itu level 10 di ramen yaki ramennya ramen. Terus kalau yang level 3 di ramen instan itu udah saya juga sudah minta ampun kalau bahan itu. Enggak. Walaupun buat konten sedikit aja. Nggak kuat. Kalau misal pesan yang itu udah siap-siap, tanya dulu toilet di mana. Ya tapi memang ya karena di Suramen kadang-kadang ada ini sih, ada banyak yang pesan dengan wah gitu loh. Oh, ini kepedean. Pesannya kepedean. Jadi coba dulu lah. Yang diain susu nggak? Ada coklat ada. Rekomendasiin aja kalau misal ada yang kelihatan terlalu kepedean gitu. Mas, kalau minumnya susu ini bisa menghilangkan rasa pedas. Iya. Aku kalau misal kadang kepedean kayak gitu. Ada fun fact. Kayak gitu. Jadi misal anggaplah kayak makan pedas dan aku pengen sok-sokan, aku pesen cabai 40. Tapi minumnya pasti susu. Untuk netralisir ya. Iya, Begitu, itu salah satu tips kalau mau makan pedas dan biar perutnya tetap aktif. Ini nih bentuknya, ya ini secara warna rasanya mau bilang barapapa atau ini. Secara warna aja sih tapi. biasanya sih rata-rata ada 2 warna. Ini variannya yang kuning sama ada satu lagi yang hitam. Ini merah sama putih. Ini merah sama biru. Ini hitam sama abu, macam kayak gitu. Jadi warnanya biasanya ada 2, tinggal pilih suka yang mana. Kalau aku emang suka yang imut, jadi aku ambil yang kuning. Kalau menurut Goga ini ada itu ada banyak battle. Ada. Rule battle-nya sebenarnya mirip sama Crash Gear sih. Jadi di satu arena standarnya sih 2 unit diadu. Terus ada waktunya misal tergantung siapa yang ngadu, ada komunitas yang dia suka satu ronde itu 30 detik, ada yang suka satu ronde itu 60 detik. Kalau di Solo biasanya satu ronde itu 90 detik. Nah, dalam satu ronde itu nanti mereka diadu, kalahnya kelihatan dari mana. Yang kebalik
yang unitnya kebalik di arena kalah, yang keluar arena kalah, yang mesinnya mati kalah. Sampelnya seperti ini. Nah, ini adalah pertandingannya. Ini adalah pertandingannya. Seperti itu. Nah, ini ada yang kebalik juga. Gitu. Terus tadi sempat ngobrol sama teman-teman Bregoga yang lain. Kalau pertandingannya itu bisa kita cuma ngirim unit aja ya. Betul, enaknya Bregoga sama kayak Klasger juga. Ketika ada pertandingan turnamen di tempat lain yang kira-kira jauh, kalau yang besok ini kebetulan ada di Banjarmasin. Ada turnamen nasional di Banjarmasin. Nah, kita nggak perlu datang ke lokasi. Kita cukup kirim unitnya aja biar nanti diurus sama panitianya sana buat diaduin gitu. Jadi kita bisa battle sama orang seluruh Indonesia tanpa harus orangnya ada di situ. Itu sih, itu salah satu hal yang cukup unik. Kita tanding, biasanya kayak kita tanding ya di situ gitu loh. Tanding RT di situ, tanding Tamiya, Beyblade, orangnya harus datang. Ini unitnya doang. Unitnya doang. Dikirim, yang di sana yang iniin. Nanti biasanya disiarin secara live. Nanti terus kita bisa tahu pas unit kita main atau kita bisa tahu siapa yang lagi main. Terus ngobrolnya ada satu grup gitu. Terus pada ngobrol di situ kayak pas lagi cangkruan gitu. Jadi kayak habis ini ketemu ini nih. Oke. Ayo beli 5 ribuan dong. Ada nggak ada yang kayak gitu? Tetap saja, itu tetap saja ada. Jadi total sebenarnya kayak buat Bregoga ini kita bisa misal mulai kayak misalnya Mas Reza sendiri. Bregoga yang pertama yang mana? Aku yang ini. Namanya Cyclone Hawk. Itu aku ketika pertama kali tahu Bregoga gitu kan, terus aku cari di YouTube Bregoga tuh kayak apa sih. Aku ketemu satu video yang itu unitnya ini main sama Garuda Eagle dari Klasger dan ini menang terus wow, dia menangan. Aku akhirnya beli ini lah. Dengan harga? Dulu tuh beli harganya 127.000 yang Bandai. Kalau sekarang? 100 ribuan lah. Berat sama ini. Hitungannya kalau untuk mainan ramah kantong juga. Ramah di kantong, bahkan itu kan aku beli pas masih hype banget. Terus hitungannya masih banyak unit-unit yang karena dia banyak peminatnya, harganya agak naik. Harganya ditinggiin, digoreng gitu lah harganya. Nah sekarang harganya udah mulai normal dan banyak banget unit yang di bawah 100. Bahkan yang Bandai, bukan bahkan sih, biasanya ada orang yang kan Bandai Pride gitu kan. Bandai pasti mahal, enggak juga. Yang model kayak gini tadi, yang Cyclone Hawk itu Bandai harganya udah banyak yang di bawah 100.000 sekarang. Padahal Bandai nggak terlalu mahal, tapi yang pasti Bandai pasti berlalu. Bandai, bapak-bapak. Jadi karena kita semakin malam, kita obrolannya akan semakin ngalor ngidul kemana aja. Obrolan pos roda. Jadi kita lanjut makan dulu. Kalian kalau mau tahu soal Bregoga bisa juga subscribe ke YouTube channelnya Mas Reza. Nanti ada di sini. Ada di sini biar editornya bingung ya. Ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya ada di situ semua nanti. Belum naikin gaji editor, belum. Jadi kita mau makan dulu. Kita habisin dulu semua. Cak, mana nih? Mata nih. Sórame, sórame, sórame.